warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Saleh, NIM 217038039. Program studi S2 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Dalam presentasi kali ini saya akan coba membawakan Risam Workshop Rumah Penelitian dengan judul Bedah Buku Penulisan Artikel Ilmiah dan Proposal Riset yang dibawakan oleh Profesor Wisnu Wijatmiko dari Universitas Indonesia pada hari Jumat kemarin tanggal 8 sampai tanggal 9 April. Oke. Oke, di slide 1 ini saya akan coba menjelaskan konsep dasar penelitian. Bahwa penelitian itu memiliki 6 tahap atau 6 fase lah ya. Mungkin di bagian pertama itu ada definisi, ya, di mana definisi ini secara garis besarnya itu merupakan proses mencari suatu permasalahan yang terjadi saat ini di masyarakat, ya, di mana dalam penelitian tersebut seorang peneliti itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada tujuan, ya. Ada beberapa tujuan, ada sifat, paradigma, tahapan, dan apa yang akan diterangkan di slide-slide berikutnya. Oke, next. Nah, definisi penelitian sendiri itu mempunyai pengertian bahwa dalam penelitian itu adalah suatu kegiatan, ya. Kegiatan di mana pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis dan data yang akan disajikan itu dilakukan benar-benar secara sistematis dan objektif, ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh seorang peneliti. Ini adalah sumber dari bahasa Kemendiknas.go.id di KBBI. Nah, di bagian bawah ini saya tambahin, ya. Saya tambahin beberapa pengertian menurut para ahli, ya. Salah satunya itu ada Velin, Tripodi, dan Meyer. Tahun 96 dia mengemukakan bahwa penelitian tersebut itu merupakan suatu cara sistematik, ya, untuk mengembangkan suatu pengetahuan yang dapat disampaikan, ya kan, atau diuji oleh para peneliti lain. Jadi penelitian itu bisa juga dibaca oleh para peneliti lain, mudah dan untuk dipahami, sehingga peneliti lain mungkin dapat ide atau gagasan tambahan untuk memperkuat penelitian sebelumnya. Nah, menurut Clifford Worthy juga bahwa penelitian itu adalah suatu pencarian, ya, yang untuk memperoleh suatu kenyataan atau fakta, atau juga hukum-hukum yang baru. Mungkin kalau kita samakan dengan di KBBI itu sedikit sama pengertiannya, ya. Juga menurut beliau itu penelitian itu cukup memakan waktu relatif yang cukup lama. Menurut tanggapan ahli lain seperti Sutrisno Hadi juga mengatakan bahwa penelitian itu sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran dalam suatu pengetahuan. Jadi ini adalah untuk bahwa penelitian itu juga untuk menemukan suatu hal yang baru dalam perumusan dan penyelesaian permasalahan. Nah, ketiga pendapat ini saya dapat dari idtesis.com, yang menurut saya ini cukup valid lah, ya. Mudah-mudahan bisa jadikan rujukan. Nah, dalam tujuan penelitian sendiri itu lebih menjelaskan kepada fenomena atau permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita saat ini. Ya, salah satunya mungkin saat ini kita sedang mengalami pandemi, ya, mungkin di COVID-19. Banyak juga kemarin yang saya lihat tesis sebelumnya mengangkat tentang analitik memprediksi peningkatan COVID dalam satu daerah. Kemudian ada lain-lain permasalahan yang saat terjadi saat ini di masyarakat. Kemudian tujuan penelitian itu
memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masyarakat, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi penelitian itu bisa dikatakan harus punya vision ya, harus punya visi. Gitu. Artinya bahwa penelitian itu juga dapat menyelesaikan suatu permasalahan di masa yang akan datang, bukan hanya di masa saat ini. Nah, penelitian juga menjelaskan solusi dari suatu permasalahan. Jadi setiap apa solusi-solusi yang terjadi dalam permasalahan masyarakat ini akan dijelaskan dalam penelitian yang diteliti oleh seorang peneliti. Nah, di poin 4 ini penelitian juga untuk menginterpretasi sesuatu yang diinvestigasi ya. Jadi suatu penelitian itu diselidikin oleh satu peneliti itu untuk memberikan informasi yang lebih valid terhadap masyarakat. Nah, sifat penelitian sendiri menurut Prof. Wisnu Wijatmiko itu ada empirikal ya, dan ada juga sistematik. Nah, empirikal sendiri itu sifat penelitian itu didasarkan terhadap pengamatan atau eksperimen ya, di mana pengalaman yang dilakukan oleh ataupun yang didapat oleh seorang peneliti itu bisa dinyatakan dalam bentuk data ataupun informasi yang dia dapat dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, sistematik sendiri itu juga bagaimana cara mengidentifikasi suatu permasalahan secara saintifik ya. Nah, bagaimana meninjau informasi yang ada, kemudian bagaimana mengumpulkan datanya, menganalisis data dan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap suatu penelitian tersebut. Oke. Nah, apa itu paradigma penelitian itu? Ya, ada 4 dasar ya, menurut Prof. Wisnu Wijatmiko. Yang pertama ada positivis, ada post-positivis, konstruksionis, dan transformatif. Nah, positivis sendiri itu bahwa penelitian itu terfokus terhadap suatu objek yang diteliti, di mana harus fokus ya. Jadi misalnya permasalahannya tentang seperti tadi ya, tentang COVID ya, harus fokus ke situ. Gitu. Artinya untuk menemukan kenapa ada permasalahan seperti itu, makanya harus dilakukan penelitian. Kemudian post positivis itu memperhatikan hubungan antar variabel yang dapat dipengaruhi kondisi di luar lingkup riset. Maksudnya gini, artinya bahwa mungkin COVID-19 Act itu sebagai contoh ya, jadi penelitian itu sebagai contoh COVID-19 ini misalnya variabel apa aja yang terhubung terhadap tentang penelitian di COVID-19 Act ini. Nah gitu. Jadi mungkin seorang peneliti itu harus memperhatikan hubungan yang dapat mempengaruhi kondisi di luar lingkup risetnya tersebut. Konstruksionis maksudnya itu mengembangkan teori yang sudah ada berdasarkan data tertentu. Artinya kita juga bisa memperkuat penelitian kita, mengembangkan teori dari penelitian yang sudah ada sebelumnya berdasarkan data yang sudah kita tentukan. Nah, transformatif sendiri itu lebih memperhatikan sifat politis dari penelitian ya. Jadi bagaimana seorang peneliti memahami apakah hasil penelitian itu berlaku untuk semua kelompok manusia. Artinya bahwa penelitian dia itu harus dapat diterima oleh khalayak ramai, jadi bukan hanya spesifik untuk satu golongan atau satu personal gitu. Next. Nah, apa saja tahapan penelitian? Tahapan penelitian ini dikelompokkan ke dalam 7 ya. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, pustaka, kemudian rancangan penelitian seperti apa dilakukan, pengumpulan datanya akan dilakukan secara metode kuantitatif atau kualitatif, kemudian pengolahan datanya, dan terakhir itu adalah kesimpulan terhadap penelitian tersebut.
Nah, identifikasi masalah sendiri menurut Prof. Wisnu Wijatmiko itu bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam satu penelitian. Yang pertama itu biasa mencari ide ya, hal yang sangat eh, apa namanya, yang sangat dipentingkan dalam suatu penelitian itu mencari ide. Bagaimana mencari ide? Ya tentu tahap awal itu kita melakukan studi literatur. Nah, kemudian mencari sumber permasalahan. Nah, ini menurut Sukandar Rumudi dan Haryanto tahun 2014 ya. Nah, mencari sumber permasalahan tersebut bisa aja berdasarkan hasil observasi ya menurut beliau itu, sehingga menimbulkan rasa yang apa antusias terhadap seorang peneliti itu untuk mengangkat suatu permasalahan tersebut gitu. Nah, kemudian terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Ya bisa jadi pengalaman yang dialami seorang peneliti dengan kenyataan itu tidak sama, makanya harus dibenarkan itu. Nah, misalnya kita mungkin punya pengalaman uh, apa namanya uh, saat ini kita punya pengalaman membuat misalnya uh, yang sering kita pakai saat ini mungkin tentang video streaming ya. Video streaming itu pengalaman kita dalam teknologi saat ini. Bisa jadi pada kenyataannya juga sekarang itu sudah ada teknologi yang membuat seperti kayak di movie-movie itu yang membuat sudah mulai seperti membuat hologram gitu. Artinya uh, sudah sangat teknologinya sudah lebih meningkat gitu. Nah, bagaimana tahapannya membuat ide ini tersebut? Kita bisa membuat mind map ya, pertama, kemudian membuat outline, kemudian membuat draft. Nah, dalam penelusuran pustaka itu dapat didefinisikan ya. Jadi pemilihan dokumen baik yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan yang berisi informasi, ide, dan bukti-bukti yang kemudian dituliskan dengan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan topik penelitian yang diusulkan. Ini menurut Hart ya, tahun 98. Nah, juga menurut Riley 2012 itu merupakan proses mengidentifikasi teori ya, penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa celah yang bisa dikerjakan dalam penelitian yang diusulkan. Ini menurut dua pandang dari Hart dan Berkeley. Nah, rancangan penelitian sendiri itu memiliki proses ya, mulai dari philosophical worldviews, kemudian research method, kemudian research design. Nah, dari philosophical worldviews tersebut itu ada beberapa tahapan juga ya, ada post positivist, konstruktivis, transformatif, dan pragmatik seperti yang kita presentasikan sebelumnya. Kemudian di research method kita juga punya metode untuk nature, questions, data, analysis, interpretation, dan lain-lain. Nah, pada bagian research design ini rancangan penelitian juga harus melakukan suatu eksperimen ya, melakukan eksperimen, percobaan ya, percobaan tentang hal yang diteliti itu apakah itu sesuai dengan tujuannya atau tidak. Kemudian dilakukan survei ini. Nah, survei ini mungkin misalnya diterapkan ke khalayak ramai, ini harus bagaimana tanggapan terhadap masyarakat tersebut gitu, terhadap pengimplementasian penelitian tersebut atau pemecahan permasalahan dalam penelitian tersebut. Kemudian ada ethnographies, ya, ada case studies, ada explanatory sequential, dan complex design. Nah, dalam penelitian juga dibutuhkan pengumpulan data ya, di mana dalam teknik pengumpulan tersebut memiliki dua kategori. Yang pertama ada data primer,
kemudian data sekunder. Data primer tersebut merupakan data yang diamati ya, yang dikumpulkan langsung dari responden. Artinya peneliti itu harus mengumpulkan data dari responden yang dia lakukan. Gitu. Artinya bisa saja melalui survei langsung terjun ke lapangan, atau mungkin langsung terjun ke masyarakat, atau juga bisa melalui digitalisasi seperti pengumpulan survei melalui web ya. Nah, jadi data itu bisa dikumpulkan dari berbagai informasi dan berbagai cara sih. Nah, data sekunder itu data yang memenuhi baik dalam maupun di luar organisasi untuk tujuan tertentu selain investigasi saat ini. Jadi pengumpulan datanya juga bisa dilakukan di luar organisasinya. Gitu. Nah, berikut bagannya ya. Itu ada data, kemudian dibagi dalam dua bagian, data primer dan sekunder. Kemudian yang primer itu bisa observasi dan kuesioner ya. Kalau data sekunder sendiri itu bisa melalui print atau data elektronik. Oke. Nah, pengolahan data itu dalam penelitian bisa digambarkan dalam pendekatan statistik ya. Ada dua juga dalam pembagiannya, ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu biasanya menggambarkan sampling ya, sampling dan bukan membuat kesimpulan yang berlaku terhadap suatu populasi. Gitu. Artinya statistik yang diambil itu bukanlah suatu kesimpulan untuk memutuskan satu permasalahan dalam penelitian tersebut. Nah, statistik inferensial, statistik yang menggunakan sampel untuk membuat inferensi yang berlaku untuk populasi, melakukan generalisasi ya dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, ini adalah sampling ya, sampling penyajian hasil analisis data yang dilakukan oleh seorang analitis. Ya, mungkin bisa dalam bentuk table, kemudian bisa bentuk chart. Nah, ini adalah sampling yang bisa dianalisis datanya, dan penyajiannya juga bisa dalam bentuk tabular ataupun dalam bentuk chart. Nah, apa itu dalam output penelitian ini? Nah, dalam output penelitian itu bisa memiliki tujuh bagian. Ada laporan penelitian, kemudian ada technical report, ada tesis ataupun disertasi, di mana kita tahu ya tesis itu untuk program magister ya, S2, disertasi untuk S3. Kemudian ada buku, kemudian scientific paper ya atau hak paten, dan berikutnya hak paten, kemudian produk atau inovasi. Nah, menurut Prof. Wisnu Wijatmiko bahwa metode itu berbeda dengan metodologi, ya, di mana metode itu lebih menjelaskan bagaimana pertanyaan atau kesenjangan pengetahuan diajukan di pendahuluan dan dijawab dengan hasil. Gitu. Nah, bagian metode penelitian sendiri itu memiliki dua tujuan, di mana satu, pembaca dapat menilai apakah hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut valid atau tidak. Kemudian pembaca dapat mengulang penelitian kita ya. Nah, itu jadi itulah tujuan dari metode penelitian yang dilakukan. Nah, kalau metodologi penelitian itu lebih ke kerangka konsep ya yang digunakan untuk melakukan penelitian. Kemudian dia ini adalah gabungan dari metode yang dilakukan sebelumnya. Bukan metodologi tapi metode. Nah, gitu. Nah, kalau ada slide sebelumnya itu bagaimana gabungan dari metode penelitian terhadap konsepnya, itulah yang dinamakan metodologi gitu. Nah, pola pikir penelitian itu menurut Creswell 2019 itu terbagi dua, gitu. Artinya ada metode kuantitatif ya,
ada metode kualitatif. Nah, kuantitatif sendiri itu ada beberapa bagian, ada pengukuran, kemudian pembuktian, hipotesis, ya. Dan hipotesis, pembuktian, hipotesis juga itu memiliki beberapa tahapan, seperti teori yang sudah ada sebagian pemikiran baru, kemudian semua pemikiran baru. Berarti eh, eh, kalau tadi sebagian pemikiran baru, ini adalah semua pemikiran baru. Itu adalah bagian dari pembuktian hipotesis. Nah, kemudian di metode kualitatif itu ada eksplorisasi, kemudian ada menemukan penelitian baru ya, di mana terdapat 3 juga bagian, semua yang sudah diketahui, sebagian sudah diketahui, atau semua yang belum diketahui. Nah, ini kalau semua yang belum diketahui, ini merupakan penelitian sangat baru ya, artinya memang menemukan satu apa namanya, pola pikir penelitiannya itu sangat benar baru gitu. Gitu. Ya, kita ke berikutnya. Kemudian ada etika penelitian. Nah, di etika ini kita lebih bicara bagaimana aturannya, cara menulis penelitian yang kita lakukan. Ya, biasanya ada beberapa hal yang harus sangat dihindari menurut Prof. Wisnu Wijatmiko ya. Apalagi yang poin pertama nih, ini plagiasi. Itu kita tidak boleh meniru benar-benar 100% dari penelitian yang sebelumnya. Nah, ada beberapa memang apa namanya pembagian plagiasi ini ya, terdiri dari pengutipan kalimat tanpa referensi. Nah, ini kalau kita ada membuat satu referensi tanpa sorry, kalau kita membuat satu kalimat dalam penelitian kita tanpa referensi yang sudah ada, itu mungkin bisa dikatakan tulisan kita itu masih sedikit dikatakan abu-abu ya, artinya tidak berlandaskan gitu loh, tidak berdasarkan cara ilmu pengetahuan. Nah, kemudian penggunaan data atau hasil penelitian lain tanpa referensi. Nah, ini kita tidak bisa juga menggunakan data asal-asal gitu. Artinya bahwa hasil penelitian kita ini menggunakan data yang tidak ada landasannya atau tanpa referensi. Nah, ini bisa tergolong ke plagiasi ya. Gitu. Nah, kemudian ada ide penelitian lain tanpa referensi juga. Nah, ini nggak mungkin juga nih kita misalnya membuat ide penelitian nih, misalnya kita pengen membuat penelitian tentang teknologi hologram misalnya, tapi tanpa referensi nih. Nah, kita kan nggak bisa membuat penelitian tanpa ada landasan ilmu pengetahuan sebelumnya gitu. Pasti kan kalau penelitian itu ada yang meneliti tapi belum berkembang penelitiannya. Nah, kita bisa juga meneruskannya. Berarti kan ada landasan yang ataupun teori-teori dasar untuk membuat teknologi tentang ataupun meneliti tentang suatu hal yang kita teliti ya. Jadi memang ini harus idenya juga harus berdasarkan referensi yang sudah ada gitu. Nah, falsifikasi data ya. Nah, ini pengubahan data dan penggunaan data fiktif. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan data asal-asal gitu. Artinya data yang kita gunakan. Nah, penggunaan data yang fiktif juga itu tidak bisa ya. Jadi memang data yang kita pakai sebagai landasan penelitian kita tuh harus jelas ya. Jadi tidak bisa abu-abu lah kalau kita katakan seperti atau tidak jelas lah ya lebih ini. Nah, ada lagi etika penelitian ya, di mana peneliti itu dituntut untuk jujur ya, kerja keras, terbuka. Artinya peneliti itu benar bahwa dia tuh melakukan penelitiannya tidak apa ya, tidak dibuatkan oleh orang lain misalnya. Nah, ini banyak kan peneliti kadang-kadang ya minta bantuan tim lain ya, atau minta bantuan orang lain. Artinya dia tidak kerja keras itu. Nah, ini artinya kalau dia tidak jujur pasti dia tidak kerja keras gitu. Artinya juga dia tidak akan terbuka. Ini jujur poin pertama yang penting ya di penelitian. Kemudian bagaimana metode dalam penelitian ya? Itu ada 3 ya, metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Ini menurut Prof. Wisnu Wijatmiko. Yang pertama ada metode kuantitatif, itu
Penelitian kuantitatif ini lebih menampilkan metode tentang eksperimen ya atau survei dan dicirikan oleh penekanan pada data kuantitatif ya. Dan dia lebih terfokus terhadap angka gitu. Nah, ini. Sementara metode kuantitatif sendiri menggambarkan seperangkat teknik untuk menjawab pertanyaan penelitian, misalnya tentang interaksi manusia dan teknologi yang digunakan ya, yang ditujukan untuk penekanan terhadap data kuantitatif itu sendiri. Nah, berikut adalah bagian penelitian kuantitatif itu ada dua bagian, eksperimen dan survei. Di mana kalau eksperimen itu memiliki empat bagian, itu ada pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimental, dan quasi eksperimental. Oke. Kemudian berikut, nah metode kualitatif itu seperti apa? Nah, kualitatif itu bersifat deskriptif ya, menurut Prof. Wisnu. Kemudian data yang dikumpulkan juga berupa kata atau gambar ya, bukan angka. Jadi kebalikan dari kuantitatif ya. Nah, kemudian metode kualitatif sendiri itu juga merupakan pendekatan inquiry yang berguna ya untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral. Nah, ini menurut Sarah B dan Miriam 2007 ya. Nah, menurut Creswell 2019 juga kualitatif itu uh, memiliki beberapa metode ya, di mana satu ada hasil penelitian itu temuan dan makna, kemudian ada analisis data kualitatif induktif, ada juga observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian filsafat empirisme. Yang berikutnya ada penelitian konteks sosial bukan variabel, kemudian ada objek alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, metode mix metode ya, atau kombinasi metode dalam metode penelitian ini ada dua bagian ya, menurut Creswell 2019 itu ada sequential dan konkuren. Sequential itu terdiri dari explanatory dan exploratory, sementara di konkuren itu terdiri dari triangulation dan embedded ya. Ini adalah bagian dari metode penelitian mixed method ya. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.